Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas kisah sirah Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan dakwah beliau dari tahun ke-6 hingga ke-15 setelah kenabian. Inilah masa yang penuh ujian dan tantangan, namun juga menjadi masa terbentuknya kekuatan iman dan keteguhan hati para sahabat dalam mempertahankan keyakinan mereka kepada Allah. Tahun ke-6 kenabian menjadi awal dari tekanan besar kaum Quraisy terhadap Islam. Jumlah kaum muslimin yang semakin bertambah membuat para pemuka Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan Walid bin Mughirah merasa takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh mereka. Mereka mulai melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari hinaan, ancaman, hingga penyiksaan fisik. Salah satu peristiwa yang paling menyayat hati terjadi pada keluarga Yasir. Mereka disiksa dengan kejam di tengah terik panas padang pasir, namun tidak sedikit pun goyah dalam mempertahankan iman Ibunda Sumayyah radhiyallahu anha, bahkan gugur sebagai syahidah pertama dalam Islam. Perjuangan keluarga ini menjadi simbol keteguhan iman di tengah penderitaan, bahwa keyakinan kepada Allah tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan dunia. Tahun ke-7 kenabian, Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah, atau yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia negeri. Itu dipimpin oleh Raja Najasyi, seorang raja yang adil, bijaksana, dan lembut hatinya. Di sana, para sahabat menemukan tempat yang aman untuk beribadah dan menyebarkan ajaran Islam tanpa rasa takut. Hijrah ini menjadi langkah besar dalam sejarah Islam, bukan karena kemenangan perang, tetapi karena pengorbanan demi mempertahankan iman. Memasuki tahun ke-7 hingga ke-10, tekanan dari Quraisy semakin keras. Mereka sepakat untuk melakukan boikot total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, dua kabilah yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama mereka dicatat dalam perjanjian dan digantung di dalam Ka'bah sebagai tanda bahwa tidak ada seorang pun yang boleh bertransaksi, menikah, atau berinteraksi dengan mereka. Selama 3 tahun penuh, kaum muslimin bertahan di lembah sempit bernama Syekh Bani Hashim. Kelaparan melanda, anak-anak menangis karena tidak ada makanan, dan mereka hanya memakan daun-daunan untuk bertahan hidup. Namun di tengah penderitaan itu, iman mereka tetap kokoh. Tidak ada yang berpaling, karena mereka yakin pertolongan Allah pasti datang bagi orang-orang yang sabar. Setelah masa boikot berakhir, Rasulullah SAW memutuskan untuk pergi ke Taif, berharap penduduknya mau menerima dakwah Islam. Namun, beliau justru disambut dengan hinaan dan lemparan batu. Darah mengalir di kaki beliau, namun di saat itulah tampak betapa besar kasih sayang dan kesabaran beliau. Dalam keadaan luka dan kesedihan, beliau berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, kepadamu aku mengadu tentang kelemahan diriku dan keterbatasanku. Jika engkau ridha kepadaku, maka tiadalah aku peduli terhadap semua kesulitan ini. Doa yang penuh makna ini menunjukkan bahwa sekalipun seluruh manusia menolak, selama Allah ridha, maka hati beliau tetap tenang. Tahun ke-11 Allah memberikan hiburan besar kepada nabinya melalui peristiwa agung Isra dan Mi'raj. Dalam satu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit tertinggi hingga Sidratul Muntaha. Di sana beliau bertemu dengan para nabi dan menerima perintah salat 5 waktu, yang menjadi hadiah sekaligus penghiburan di tengah masa. Kesedihan salat ini menjadi bukti kasih sayang Allah kepada umat Islam, sebagai sarana untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri kepadanya. Kemudian pada tahun ke-12 dan ke-13, datanglah sekelompok kaum dari Yatsrib, yaitu Madinah, yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan baiat Aqabah, berjanji untuk mendukung, melindungi, dan menaati Rasulullah.
Inilah titik awal munculnya harapan baru bagi umat Islam, karena Madinah kelak menjadi pusat peradaban Islam yang penuh keberkahan. Akhirnya, pada tahun ke-13 hingga ke-15 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melaksanakan hijrah ke Madinah. Perjalanan panjang dan berbahaya ini menjadi tonggak sejarah besar, karena dari sinilah terbentuk masyarakat Islam pertama yang berlandaskan keimanan, persaudaraan, dan keadilan. Peristiwa hijrah inilah yang kemudian menjadi awal penanggalan Islam, yaitu tahun Hijriah. Demikianlah kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tahun ke-6 hingga tahun ke-15 kenabian. Masa-masa yang penuh ujian, kesabaran, dan pengorbanan yang membentuk kekuatan umat Islam hingga seperti sekarang. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjuangan beliau, bahwa setiap kesulitan pasti disertai dengan pertolongan Allah, dan bahwa dakwah membutuhkan kesabaran serta keikhlasan yang tulus. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.